Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman teknisi dimanapun berada ya, khususnya buat para pemula. Oke teman-teman, video kali ini kita akan berbagi tips ya. Saya akan berbagi tips buat teman-teman latihan membiasakan dalam pemasangan IC dengan low budget ya. Jadi teman-teman bisa gunakan mesin atau mesin handphone kanibalan atau mesin-mesin yang bekasan lah. Karena di sini tujuannya bukan untuk target menghidupkan handphone ini, tapi kita belajar membiasakan memasang IC ya, atau kita coba untuk membangun rasa dalam pemasangan IC. Karena untuk handphone ini memang untuk handphone kan, perangkat handphone ini kan komponennya kecil-kecil ya, beda dengan kayak perangkat sound system atau TV itu kan masih enak lah, kelihatan agak gede lah. Kalau handphone kan kecil banget ya. Makanya di sini kita membutuhkan feel dalam pemasangan IC itu. Makanya di sini kita latihan dengan bahan yang ada dan minim resiko ya. Karena ini hanya untuk membiasakan aja gitu. Nah kebetulan saya ini punya mesin Redmi Note 5A ya ini. Nah ini hanya untuk latihan membiasakan ya kita dalam pemasangan IC, dan mudah-mudahan ini bisa buat referensi teman-teman juga ya yang low budget lah, untuk beli handphone yang masih hidup terus kita matiin terus kita pasang lagi gitu sampai mesin itu bisa hidup lagi ya. Mungkin itu untuk next ya, untuk sekarang kita coba untuk latihan aja dulu dalam pemasangan. Karena kan dalam setiap mesin itu biasanya ada batas IC ya, kita fokus ke situ aja biar minimal kita bisa paskan dulu dengan batas garis di dalam PCB itu. Di situ aja udah cukup lah dengan cara berlatih yang sekarang ini. Nanti untuk next sampai hidup itu ya kita butuh handphone yang memang kondisinya hidup. Kita cabut IC powernya, kalau perlu kita pasang lagi untuk latihan. Oke, nanti kita akan masuk ke proses pelepasan ya teman-teman. Yuk kita simak. Nah ini teman-teman, mesinnya udah siap ya, kita eksekusi. Jangan lupa sebelum kita ini panaskan, kita kasih plug dulu ya IC powernya atau IC yang mau dicabutnya. Terus kita panaskan pelan-pelan dengan blower. Goyangkan blowernya ya, jangan sampai stuck di satu titik karena bisa bahaya, itu bisa IC power bisa mati ataupun bisa ngerusak PCB ya. Goyang-goyang aja blowernya, bisa dengan cara berlawanan arah jarum jam ya. Terus aja, jangan buru-buru pengen dicabut, tapi lihat aja dulu, santai, goyang dulu, kalau perlu senggol dulu IC-nya udah empuk belum, udah bisa dicabut belum gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau lagi nyabut IC kayak gini tuh kan kayaknya tangan pengennya nyabut aja gitu, padahal belum matang ya timahnya. Bikin matang dulu, karena sedikit kita senggol aja itu akan kelihatan pergerakan IC itu. Nah dalam kondisi itu baru itu udah siap kita cabut IC-nya. Karena khawatirnya kalau kita paksa itu belum matang, kita paksa itu bisa rontok kaki-kaki yang di PCB handphone ini. Nah itu kan bisa bahaya. Akan sangat sulit, nanti akan makin tambah parah kerusakan. Nah ini kan udah enak ya, kalau udah matang timahnya kita enak angkatnya gitu. Jangan lupa si timah itunya juga ada yang di PCB, terus aja panasin dulu biar rapi. Nanti akan kita rapiin lagi dengan
solder ya. Nah ini segini sih udah lumayan lah rapi, nggak terlalu berceceran kemana-mana ya timahnya ya. Nah karena memang waktu pencabutan IC itu kondisi timah udah matang, itu udah benar-benar matang. Nah itu yang kadang kita perlu feel di situ, atau kadang kita perlu jeli juga ya ngelihatnya. Ini hanya tips, mudah-mudahan bisa sedikitnya bisa membantu teman-teman ya. Nah, untuk pemasangan IC-nya sendiri ini kan setelah kita blower, setelah kita cabut ya kita bersihin lagi dengan solder biar lebih rata gitu ya, biar lebih rapi, lebih rata. Karena kalau yang tadi kan bisa aja ada yang belum rata gitu kalau pas pencabutan tadi. Kita ratain aja pakai solder. Nah, perlu kita nanti ya, bukan kalau perlu, memang harus ditambahin lagi timah ya. Kita tambahkan lagi timah. Tujuannya buat apa? Untuk agar si timah yang ada di PCB ini pas nanti kita melakukan pemasangan itu memang empuk gitu, timah yang masih baru gitu, jadi kan masih enak, masih empuk ya, jadi nggak akan sulit dalam pemasangannya. Intinya mempermudah pemasangan kita dan menjaga suhu di IC ya, karena kalau timah baru kayak gini tuh biasanya kan nggak butuh panas yang berlebih gitu atau panas yang tinggi gitu. Saya di sini aja panasnya itu pakai di 350 ya. Angin saya pakai di 1,5 untuk pencabutan IC power ini ya. Nah kalau udah gini kan enak nih nanti. Jadi ketika timah ini masih baru kita tambahkan, itu untuk pemasangannya akan sangat mudah meleleh gitu. Jadi tujuannya untuk menjaga suhu IC power itu. Soalnya kalau kepanasan bisa aja IC power itu malah mati, itu malah handphone mati. Bukan handphone mati, jadi emang gimana ya? Ya nggak akan berhasil, nggak down gitu. Makanya kita harus beli lagi IC power kan. Ya ini untuk meminimalisir kerugian kita ya, untuk beli lagi IC powernya gitu. Oke, ini kita coba pasang ya IC powernya. Ini kalau untuk penempatan pertama ini bebas ya. Kalau saya memang biasanya begini, saya taruh dulu, nanti saya geser-geser dikit gitu, nanti akan kelihatan kok pergerakan dia ketika menyatu dengan timah yang di PCB itu. Dan memang ada juga sih yang pakai cara dengan dibikin presisi dulu itu baru langsung ditembak pakai blower, ada ya, itu mah selera masing-masing aja ya. Kebetulan kalau saya memang biasanya begitu. Nah kalau teman-teman bisa dengan cara teman-teman yang sekarang udah gimana cara pemasangannya, bisa dibikin presisi dulu gitu ya. Nah ini kan nggak lama nih, ini kita bisa lihat timahnya udah matang. Nah untuk mode latihan ini kita fokuskan aja ketika IC powernya udah pas dengan garis, kan biasanya suka ada ya garis pembatasnya gitu, dua pojokan itu suka ada yang bentuknya kayak sudut gitu. Nah itu kalau itu udah pas posisinya, udah presisi di situ, itu udah enak lah, kita udah berani lah kalau untuk melakukan pemasangan IC power yang memang baru gitu ke handphone yang kita servis. Itu udah berani kita. Karena berani itu kan salah satu modal ya dalam meraih sukses ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa bantu
Yuan Elektro ya dalam membangun channel ini dengan klik subscribe, like, ataupun di share lagi gitu ya. Terima kasih banyak gitu. Semoga Yuan Shell terus bisa berkarya, terus bisa berbagi informasi buat teman-teman di sana ya. Oke, banyak kurangnya dari Yuan Shell mohon maaf ya. Semoga kita sama-sama membangun, sama-sama sukses. Salam satu PCB Yuan Elektro.